Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info mengenai pengertian dari sifilis atau raja singa. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Raja singa atau sifilis itu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis bisa diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, kemudian mulut atau di dubur. Luka atau ulkus pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski begitu, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis dapat merusak otak, jantung, dan juga organ lainnya. Pada ibu hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian pada bayi. Oleh karena itu, kondisi ini perlu didiagnosis dan diobati sedini mungkin. Nah, untuk sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis atau raja singa. Bakteri penyebab sifilis ini juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderitanya. Gejala sifilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis ini memiliki gejala yang berbeda. Nah, untuk berikutnya ini saya bantu informasikan ya mengenai gejala sifilis berdasarkan untuk tadi ya keluhannya. Yang pertama adalah sifilis premier. Sifilis jenis ini ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Kemudian yang berikutnya adalah sifilis sekunder, di mana sifilis jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Untuk jenis berikutnya adalah sifilis laten. Jenis sifilis ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bakteri ada di dalam tubuh penderitanya. Kemudian jenis sifilis berikutnya adalah sifilis tersier. Pada jenis ini, sifilis dapat menyebabkan kerusakan otak, saraf, jantung, atau organ lain. Nah, untuk pengobatan sifilis ini akan lebih efektif jika dilakukan pada tahap awal. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai dikatakan atau dipastikan infeksi sudah sembuh. Sifilis dapat dicegah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setiap ada satu pasangan seksual dan menggunakan kondom setiap berhubungan intim. Selain itu, pemeriksaan atau screening terhadap penyakit sifilis ini juga perlu dilakukan secara rutin pada orang-orang yang berisiko tinggi mengalami penyakit ini. Nah, faktor risiko sifilis itu pada siapapun yang aktif secara seksual bisa terkena sifilis. Tetapi beberapa orang memiliki peningkatan risiko terinfeksi. Risiko ini akan jadi lebih tinggi jika yang pertama menjadi seseorang gay, biseksual, atau melakukan hubungan seks sesama pria. Yang kedua, melakukan hubungan seks tanpa kondom, terutama jika memiliki banyak pasangan, atau untuk yang ketiga, pengidap HIV/AIDS. Kemudian yang keempat, berhubungan seks dengan orang lain yang mengidap sifilis. Yang kelima, pengidap IMS jenis lain seperti chlamydia, gonor, atau herpes. Tanpa pengobatan, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Beberapa potensi komplikasi yang dapat terjadi adalah yang pertama, benjolan kecil atau tumor.
Pada tahap akhir sifilis, benjolan ini dapat berkembang pada kulit, tulang, hati, atau organ lainnya. Nah, untuk benjolannya biasanya hilang setelah pengobatan dengan antibiotik. Kemudian yang kedua, masalah neurologis. Seperti meningitis, gangguan pendengaran, masalah penglihatan, demensia, kemudian disfungsi seksual pada pria, dan inkontinensia urin. Kemudian yang ketiga adalah masalah kardiovaskular. Seperti pembengkakan aorta atau arteri utama dalam tubuh dan pembuluh darah lainnya, kondisi ini juga dapat merusak katup jantung. Kemudian infeksi HIV, di mana orang dewasa dengan sifilis ini memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular HIV. Luka sifilis dapat berdarah dengan mudah, membuat HIV lebih mudah masuk ke aliran darah selama aktivitas seksual. Kemudian berikutnya adalah komplikasi kehamilan dan persalinan. Sifilis kongenital sangat meningkatkan risiko keguguran, bayi lahir mati, atau kematian bayi dalam beberapa hari setelah lahir. Nah, demikian informasinya mengenai pengertian dari sifilis atau raja singa. Nah, setelah kita simak tadi ya untuk penjelasannya, ini benar-benar ya kita tidak bisa anggap sepele, dan jika memang ada gejala awal yang sudah diketahui, lebih baik untuk segera ditangani sebelum berkembang menjadi tingkat parah lagi. Nah, untuk yang ingin mengatasi keluhannya dengan produk herbal dan tanpa perlu tindakan, dari Denatur Indonesia sendiri ini memiliki produk herbal untuk membantu mengatasi keluhan dari sifilis atau raja singa. Produknya ada apa saja? Ini produknya ada 2 macam, semua berbentuk kapsul, jadi sangat mudah sekali untuk dikonsumsi. Nah, produknya sendiri ini ada Gangchi Denatur dan ada Gosyah Denatur. Tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya karena produknya sendiri ini terbuat dari racikan bahan herbal alami. Di setiap botolnya ini tertera ya untuk racikan atau bahan-bahan apa saja yang digunakan. Kemudian produk ini pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes. Bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir ya karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sendiri ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Nah, bagi yang ingin untuk memastikan betul tidak sudah terdaftar di BPOM, ini di setiap botolnya tertera nomor POM TR-nya. Nah, untuk Gangchi Denatur ini POM TR-nya 173 300 491. Kemudian untuk Gosyah Denatur ini POM TR-nya 173 305 881. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan bisa hubungi kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.